saya Vio Anissa untuk PHC Talk. Nah, di momen kemerdekaan kali ini kita kan ngomongin soal merdeka. Merdeka dari apa saja termasuk yang namanya bullying. Karena faktanya 41% anak di Indonesia pernah mendapatkan bullying. Dan ironisnya lagi, orang-orang yang membuli mereka adalah orang terdekat mereka sendiri. Dan bisa jadi pamannya, orang tuanya, kakaknya, adiknya. Ironis sekali, kenapa bullying ini bisa langgeng di Indonesia? Seperti hubungan Anda sama mantan? Langgeng terus kan ya. Untuk itu kali ini saya nggak sendirian, sudah ada expertnya akan memandu kita atau membantu kita untuk menghindari atau bahkan menghilangkan yang namanya bullying di Indonesia. Langsung saja saya mau sapa Ibu Mutia Ananda. Halo Ibu. Halo Mbak Vio. Kayak apa gebar cantik sekali Ibu. Hari ini kita sama-sama merah ya Bu ya. Betul, semangat apa ini ya? Kemerdekaan. Nah teman-teman, ini Bu Mutia Ananda adalah sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog dari Rumah Sakit PHC Surabaya. Ibu ngomongnya soal bullying ini, saya juga pernah mendapatkan bullying. Tahu nggak julukan saya apa dulu? Apa tuh? Leni Lembu Mini. Tapi itu bener-bener nyata, yang bener-bener saya ingat sampai sekarang. Nah, bullying ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Pertanyaan saya, apa sih yang membuat orang bisa membuli orang lain, Bu? Oke, kenapa orang bisa membuli orang lain? Jadi sebenarnya ada banyak faktor ya. Jadi kita harus tahu dulu faktor-faktornya kenapa sih bullying itu bisa terjadi. Tapi tadi betul sekali apa yang Mbak Vio bilang bahwa 41% itu yang mengalami bullying ya, itu yang ngaku. Yang nggak ngaku ada berapa kita? Nah, karena fenomena bullying ini seperti gunung es ya Mbak Vio, yang muncul ke permukaan itu tidak lebih banyak gitu daripada yang di bawahnya. Jadi yang nggak ngaku atau dipendem itu kan lebih banyak. Nah, kemudian Indonesia ini juga berada di peringkat kelima kalau di penelitian terakhir ya. Dan itu semua dari 1 sampai 5 ini berada di negara Asia. Nah, ini kan menarik sekali sebenarnya untuk diteliti. Kenapa sih kok negara Asia yang banyak bullyingnya gitu? Kenapa dengan negara-negara Eropa enggak ya? Nah, kemudian kenapa kok bisa ada bullying? Pertama, ada faktor-faktor pencetusnya. Pertama, memang karakter dari diri sendiri, kemudian adanya faktor keluarga, kemudian peers atau kelompok ya, kemudian juga ada karena cyberbully atau teknologi yang ada sekarang. Kemudian juga adanya perbedaan power ya di dalam suatu komunitas gitu atau di dalam keluarga sendiri, di mana tadi betul sekali yang Mbak Vio bilang bahwa biasanya orang terdekat, orang terpercaya malah yang berpotensi untuk bisa membuli kita. Ya, misalnya Mbak Vio punya rekan satu geng gitu. Yang berpotensi untuk membuli Mbak Vio siapa? Ya rekan satu geng itu, bukan orang lain yang beda kelas. Nah, di situ yang ada perbedaan power itu. Dan rata-rata orang-orang yang terbuli itu biasanya memang tidak berdaya. Dia adalah sasaran empuknya. Ya, misalnya Mbak Vio jadi murid baru. Mbak Vio kan masih lemah di situ, belum punya power, belum punya keahliannya belum keluar, ya sehingga teman-temannya melain ini siapa sih nih, dia bisa apa sih, dibully aja, gitu ya. Nah, kenapa sih kok orang bisa begitu? Ya biasanya ada unfinished business dalam dirinya yang belum dia selesaikan, dan manusia itu kan butuh adanya pengeluaran. Dicarilah orang-orang yang lebih lemah daripada dirinya untuk mengekspresikan permasalahannya sehingga dalam bentuk bully. That's why bullying terjadi ya Bu ya. Yeah. Nah, banyak juga anak kecil nih Bu sudah bisa membuli orang dewasa. Yeah. Faktor apa ya mungkin dia dapatkan atau informasi apa yang sempat dia dapatkan sehingga dia bisa melontarkan misalkan, tante kamu kok kurus sih tante, kayak gitu. Ada loh, saya sempat dengar seperti itu. Kok bisa itu bisa terjadi Bu? Iya, betul sekali. Apalagi sekarang ini ya, zaman teknologi, zaman online, di mana sosial media itu anak SD aja banyak gitu yang sudah memiliki akun sosial media, yang pada saat dulu mungkin saya mengenal handphone itu baru kuliah, itu pun yang segede gaban gitu ya, handphone yang dikasih sama orang tua gitu. Kalau sekarang kan enggak, sudah punya akun TikTok udah punya, kemudian Instagram udah punya. Jadi terlalu dini untuk mengetahui dunia luar yang sebenarnya dia belum siap untuk dia terima.
Ya, kemudian juga lingkungan terdekat, keluarga, di mana keluarga itu adalah perpustakaan pertama untuk anak. Apa yang diserap oleh anak secara visual maupun juga auditorinya. Ya, ketika seorang anak mendapat julukan, mohon maaf apa? Cempluk, pesek misalnya, dan itu terus diucapkan oleh orang tuanya, maka tentu saja ia tidak akan segan untuk bisa membuli temannya yang juga pesek karena dia sering dibully di rumah gitu. Jadi itu seperti mata rantai yang tidak bisa putus, akhirnya tumbuh berkembang, besar, dia punya anak, dia bully lagi anaknya, sehingga tidak bisa putus rantainya. Betul sekali. Iya. Tapi ada yang bilang, aku tuh bully kamu bukan bully, itu julukan sayangku buat kamu. Tapi tetap aja mungkin julukannya bisa krempeng gitu, endut gitu kan. Itu kan julukan sayang katanya. Nah kalau menyikapi itu Bu, untuk kita bisa memutus mata rantai itu Bu gimana? Begini, setiap orang itu membutuhkan adanya edukasi dan literasi. Bully bisa terjadi, ya itu dinamakan bully ketika ada satu pihak yang lebih tidak beruntung gitu ya. Jadi misalnya saya bilang, Mbak Vio krempeng misalnya, Mbak Vio tersinggung nggak? Pasti dong. Nah tersinggung kan, seperti yang tadi contohnya misalnya. Ketika itu terjadi, ketika saya bilang itu saya tidak bully, itu adalah bercanda, maka tidak bisa itu dikatakan bercanda karena ada yang merasa tersinggung. Ketika misalnya bilangnya sebutan, kalau dulu saat saya ada sebutan kata-kata nama bapak. Betul. Ya, nama bapak itu sudah menjadi hal yang sangat wajar dan ketika saya disebut panggil nama bapak, saya tidak merasa tersinggung sama sekali. Ya, itu bisa dinamakan bercanda atau dinamika pertemanan yang ada gitu di budaya tertentu gitu, di satu sekolah atau di lingkup daerah tertentu. Misalnya di Surabaya biasa seperti itu, bukan berarti ketika kita ke Sunda misalnya juga bisa diadaptasi budaya itu kan enggak juga. Jadi kita tetap harus bisa adaptasi diri, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Kita harus punya awareness, nih lingkunganku ini modelnya seperti apa. Gitu. Jangan kemudian kita bawa budaya kita di rumah karena ini kan biasa, aku orang tua aku juga begitu. Ini guyon kok. Tapi kan rekan atau lawan bicaranya tersinggung. Itu bullying. Terus saya juga ingin tanya soal tadi Ibu Mutia menyinggung soal mengenai Eropa ya. Kenapa Eropa ini bullyingnya rendah Bu? Ya, jadi memang ada beberapa penelitian yang bilang gitu ya bahwa negara ketiga itu tingkat literasinya rendah. Memang kita kan di berdasarkan survei kan Indonesia masih sangat rendah ya tingkat literasinya, sehingga ketika literasi itu tidak utuh atau tidak baik gitu di suatu daerah, maka bisa terjadi bullying tersebut. Dan kemudian juga di negara ketiga itu kita ada namanya hierarchy needs of Maslow. Ya, jadi hierarki kebutuhan Maslow itu adalah teori Maslow namanya, di mana sebenarnya ada 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama adalah fisiologis, ya, yaitu makan, tidur, minum, ke kamar kecil. Ya, kemudian tingkatan kedua apa? Tingkatan kedua adalah rasa aman. Jadi dia merasa aman, tidak dikejar-kejar, tidak diteror, misalnya, baru dia butuh itu. Kemudian ada rasa penghargaan. Kemudian ada rasa cinta ya, rasa cinta, kemudian penghargaan, kemudian setelah itu adalah aktualisasi diri. Nah, bully itu ada di area mana? Bully itu bisa ada di area rasa cinta atau penghargaan. Nah, kan jauh jaraknya sama fisiologis ketika di negara ketiga itu masih mikirin aku besok makan apa. Betul. Jadi ketika yang difikirkan itu adalah gimana caranya aku bisa bertahan hidup, maka dia nggak akan mikirin bahwa celetukannya akan menyakiti hati orang, atau dia misalnya dibully sama orang, dia nggak urgent untuk menginformasikan kepada orang tersebut bahwa itu salah, karena banyak pikiran, aku masih harus cari duit. Betul sekali. Gitu. Saya juga penasaran, jangka panjang, jangka pendek itu dampaknya seperti apa? Jangka panjangnya Mbak Vio masih ingat kan sampai sekarang, dan saya pun juga masih jelas mengingat apa yang dibully saat
masih kecil dulu. Mutia dipanggil kok nggak nyaut kuping, apa centelannya panci? Itu saya masih ingat jelas. Guru saya yang bilang seperti itu. Guru. Nah, tetapi kenapa sekarang saya fine aja dengan kata-kata tersebut. Hari ini Mbak Vio malah bisa berkarya dan juga menjadi penyiar yang luar biasa ya. Nah, karena masing-masing manusia itu punya resiliensi, punya daya tahan, punya coping behavior atau cara bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan hidupnya. Jadi nggak cuma tubuh dan sel aja punya antibodi ya. Psikologis kita juga punya antibodi berarti Bu Mutia. Betul sekali. Antibodi itu berasal dari mana? Antibodi psikis itu dari memang secara DNA, genetik, dan juga yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan. Bagaimana sih Mbak Vio diajarkan mungkin dari kecil, kemudian juga apa yang Mbak Vio serap, mungkin karena Mbak Vio ini seorang penyiar, sering interaksi dengan narasumber, mungkin mencari ilmu, literasinya banyak, sehingga bisa memiliki coping behavior. Dan saya yakin juga yang menonton kita ini generasi XYZ, dan saya yakin di generasi Y sama Z ini masih ada kesempatan besar untuk memutus mata rantai bullying nih Bu Mutia. Apa saja yang harus dilakukan nih sejak dini, ketika mungkin mama-mama muda nih udah mulai, oh anaknya udah bisa ngomong nih, anaknya udah bisa eksplor apapun umur 3 tahun. Nah itu apa nih Bu? Ya sebenarnya gini, parenting itu istilahnya itu udah hal yang utama lah, karena memang seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa keluarga itu adalah perpustakaan pertama anak. Jadi tidak ada alasan sekarang ini untuk ibu-ibu muda itu mager melihat info-info tentang parenting. Nah, tetapi juga tidak hanya masalah parenting. Ini bullying ini sudah jadi isu nasional ya, bahkan internasional. Sehingga cara pengendaliannya harus multisistem. Nggak bisa hanya dari dipasrahkan sama orang tua aja, tapi sekolah, kemudian pemerintah, ya, kemudian community terdekat. Sekolah berdasarkan survei juga ya yang Mbak Vio tadi sebutkan itu kebanyakan rata-rata berada di sekolah. Kenapa kok bisa berada di sekolah? Karena memang bullying itu paling banyak terjadi itu di lingkungan remaja. Gitu. Kenapa kok bisa remaja? Karena remaja memiliki perkembangan yang memang fasenya itu masih labil untuk pengendalian emosinya. Apalagi yang ada perasaan pengen diakui ya Bu ya. Betul sekali gitu. Jadinya makanya akhirnya paling banyak di lingkup remaja. Apalagi dalam satu kelas di mana ada banyak sekali orang di situ, psikologi massa terjadi. Apa itu psikologi massa? Jadi misalnya dia membuli, tidak akan terlalu jadi fokus perhatian oleh guru, kan banyak orang. Dia apalagi punya banyak pengikut misalnya. Oh, pesek lu gitu, kemudian dia diam aja. Dasar pesek gitu misalnya ya. Karena dia punya banyak pengikut. Coba hanya private 2 orang sama 1 guru, nggak mungkin saling bully membuli. Betul. Ya, karena psikologi massa tidak terjadi di situ. Dari sisi psikologis nih Bu, apa sebagai korban bullying, misalkan saya yakin yang remaja-remaja juga sempat menonton kita ya hari ini ya, untuk membuat si pembuli ini kapok untuk membuli itu, apa yang harus kita lakukan ketika dibilang pesek gitu, apa yang harus kita lakukan? Oke, tampilkan bahwa diri kita tidak ngefek dengan bulian tersebut. Ya, tampilkan bahwa kita ini kuat meskipun sebenarnya hati kita ini masih perang. Ya, masih hancur. Masih ya betul. Tapi kita harus berusaha merdeka dari rasa itu gitu. Dan kita tidak bisa instan dan tidak bisa mengalir dengan alami ya. Kita harus yakini bahwa yang terbaik adalah aku berusaha bertahan. Ya, kalau diri kita sudah memiliki kekuatan hati untuk bilang, oke, aku harus bertahan sama bully-bully hari ini misalnya. Jadi sudah mempersilahkan diri untuk kuat. Ya, jadi harus itu dulu. Kemudian dibully lah kita, tampilkan aja kita, iya tapi gak apa-apa misalnya. Mohon maaf ya bahasa Jawa. Gak apa-apa, santai. Misalnya karena kita berada di lokasi Surabaya ya. Nah, pembuli akan lama-lama akan nggak menyenangkan. Jerah ya. Bukan jerah, tetapi nggak menyenangkan membuli anak ini. Oh, I see. Ya, karena yang dia cari kan adalah kepuasan bahwa korbannya itu
tertindas atau lemah. Ya? Semakin kita kuat, semakin kita tidak tertindas oleh bullying. Kayak orasi aja gitu. Tapi memang benar sekali sih, ketika kita merasa, oh nggak apa-apa PC, yang penting aku juara 1. Nah itu dia kan ya. Semakin kita juga menunjukkan prestasi, disitulah problem solve. Ya betul. Nah itu ketika kita sudah merasa kuat atau kita bisa mengendalikan diri, akhirnya kita baru bisa berpikir apa sih next step yang harus aku lakukan. Tapi kalau kita insecure, kita stres, kita rasanya tuh hancur, kita nggak sempet nih otak ini untuk mikirin hal-hal produktif. Ya, tetapi ketika kita sudah mengatasi overthinking kita, insekuritas kita, sudah merasa bisa mengatasinya, maka akhirnya kita punya problem solving karena sudah nerima nih kondisinya, memang aku di lingkungan terbully, sudah accept dia. Kemudian apa ya yang harus aku lakukan untuk supaya aku tidak terlihat lemah di kelas ini gitu misalnya. Oh, aku harus bisa di mata pelajaran yang momok bagi rekan-rekan atau teman-temanku misalnya. Akhirnya dia belajar mati-matian, kemudian dia tunjukkan prestasinya, akhirnya yang pembuli-pembuli itu malah justru jadi nggak asik lagi untuk membuli dia. Apakah itu juga part of healing dari mungkin yang melihat kita juga sekarang kondisinya lagi down, lagi nggak enak, lagi terpuruk karena bullying itu masih diingat-ingat. Apakah itu part of healing atau ada lagi Bu untuk benar-benar kita menghilangkan pikiran negatif kita after all gitu? Iya, memang healing itu kan hasil akhirnya kita tuh bisa awareness ya, kita bisa acceptance dan juga kita punya strategi gimana caranya keluar dari masalah ini. Yaitu hasil akhir dari proses healing kita. Tetapi gimana untuk supaya proses healing ini berjalan baik, sebenarnya juga kita nggak bisa juga mengandalkan diri sendiri terus ya. Jadi kita tuh harus mencari literasi, mencari tontonan ataupun juga mendengar mungkin musik-musik yang rileks. Kemudian kita juga bisa menggunakan tools yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu pernafasan kita ya, untuk bisa healing dengan tarik nafas dan buang nafas. Dan kita harus memiliki teman. Nah, ciri-ciri sehat mental itu adalah kita punya komunitas, kita punya teman, kita tidak antisosial. Maka kalau kita ngerasa, wah aku ini ternyata temannya sedikit, segeralah berteman dan mencari jejaring. Nah, begitu juga dengan jejaring yang melihat, oh ada satu orang yang nggak punya banyak teman nih, rangkul dan bertemanlah dengan dia, karena itu artinya kita bisa menjadi pahlawan di hari kemerdekaan. Dan itu juga menjadi self confidence tersendiri ya. Betul. Terbebas dari yang namanya terpuruk atas bullying itu tadi. Baik Bu Mutia, kalau kita tadi sudah kita memberikan ransum buat si remaja ini ya, buat bangkit lagi, pede lagi dari korban bullying. Sekarang saya pengen tahu nih, ransum apa nih buat orang tua kasih ke anak ketika anak ini mau berangkat ke sekolah. Tanaman apa yang harus ada di sini? Chip apa yang harus ditanamkan di sini agar ini anak benar-benar kebal bullying dan dia nggak akan pernah bullying temennya? Oke, pertama sebenarnya adalah orang tua mempersiapkan diri dulu ya. Jadi seperti misalnya kita menyiapkan bekal untuk anak. Pasti kan kita harus bangun dulu dari tidur, kita nggak boleh ngantuk agar bikin bekal yang enak. Untuk ransum anak kita ini juga begitu. Jadi orang tua harus meyakini dulu bahwa bullying itu tidak bagus. Ya, bahwa orang tua juga tidak menjadi sumber bully pertama untuk anak. Dan orang tua bisa memberikan persiapan mental yang kuat untuk anak nanti berangkat sekolah atau pergi keluar ke masyarakat. Kemudian ketika sudah seperti itu, bahwa orang tua sudah yakin, sudah literasinya sudah lengkap gitu ya, kemudian berikan anak itu self esteem yang bisa meningkat gitu ya. Jadi harus membuat bagaimana caranya anak merasa berdaya guna, anak merasa berharga, anak cinta pada dirinya, anak merasa aku beautiful gitu ya, in every single way gitu ya. Nah itu harus dari orang tua dulu yang ngomong. Ketika orang tuaku saja bangga padaku, orang tuaku ini percaya padaku, maka dia pasti akan bisa menyikapi berbagai tantangan dan rintangan yang ada di luar sana. Entah itu bullying, entah itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kan namanya ketemu orang, itu pasti berpotensi konflik. Apapun konfliknya, bisa bully, bisa
ya apa keinginan kita tidak dijalani oleh orang lain misalnya. Tetapi ketika kita punya pondasi yang kuat, ibarat rumah kalau pondasinya itu bagus, maka dia akan tahan goncangan, tahan badai. Begitu juga kita orang tua harus bisa menyiapkan fondasi anak tersebut. Mau sekolah ya, semoga nanti di tempat sekolah bahagia ya, senang ya, yang kuat ya, selamat belajar. Mama percaya sama kamu, kamu pasti anak pintar, misalnya. Jadi sebutan-sebutan itu harus bisa masuk ke otak anak. Ada cerita Thomas Alva Edison, udah pernah dengar belum? Belum. Bahwa Thomas Alva Edison itu dikeluarkan ya dari sekolahnya, tapi apa yang orang tuanya bilang? Bahwa kamu terlalu pintar ini sama sekolah, makanya kamu disuruh belajar di rumah karena terlalu pintar, kasihan teman-temanmu. Akhirnya begitu besar terciptalah temuannya, ya. Dan mendunia. Ya. Kemudian ketika sudah dewasa dia melihat ternyata dia dikeluarkan dari sekolah karena nggak bagus nilai-nilainya, dia baru tahu. Nah begitu dia akhirnya sama orang tuanya ya sangat berterima kasih. Nah itu contoh kecil ya dari fenomena di dunia yang kata-kata orang tua itu, judgement orang tua itu, labeling orang tua itu sangat dahsyat impactnya gitu buat psikologis anak. Itu juga relate sama cerita saya. Saya punya ponakan, kulitnya sangat sawo matang dan dia sangat cantik gitu loh, manis gitu anaknya. Tapi dia punya saudara dua cewek ini putih-putih. Nah mamanya selalu bilang sama saya, itu kenapa sih anakku tuh nggak pernah pede sama kulitnya. Once saya pernah ketemu anak itu, mungkin kamu lihat ya tante sekarang. Saya bilang sama dia, kamu cantik, kulit kamu bagus, jangan pernah memutihkan kulit kamu. Karena Indonesia asli adalah kulitnya kayak kamu. Kulit apapun itu, mau coklat, mau gelap, mau putih, semuanya cantik. Perkaya diri kamu dengan ilmu yang bermanfaat dan kamu harus jadi orang baik. Itu poin buat kamu. Dari situ, ketika dia datang ke rumah saya, pulang dari sana, selalu dia bilang ke ibunya, aku kok ngerasa aku cantik sekarang bunda gitu. Jadi itu hal kecil dari saya loh. Nah memang saya percaya kalau apapun yang dikatakan orang tua adalah booster buat anak, pondasi buat anak. Bu Mutia tadi kan Ibu juga sempat memberikan bekal atau ransum bagi orang tua ya sebelum anak berangkat sekolah. Tapi case ini mungkin ketika anak pulang sekolah tiba-tiba mengadu ke ibunya, Bu saya dikatain berisi nih, Bu saya dikatain rambutnya kurang cantik lah atau apalah gitu. Nah sikap apa yang harus ditampilkan orang tua kepada anak ketika dia mengadukan sesuatu yang mungkin membuat orang tua kok gitu sih, pasti kan ada mimik sedih atau marah gitu. Bagus nih pertanyaannya Mbak Vio, karena memang banyak sekali ya orang tua sekarang itu yang merasakan bingung harus apa. Jadi akhirnya karena kebingungan itu ada yang akhirnya marahin anaknya yang ngebully anaknya. Betul. Atau kemudian antar ibu sesama ibu akhirnya akhirnya berangkat ke sekolah, kemudian anak kamu habis bully anakku, akhirnya sama ibu-ibu tidak baik-baikan lagi, tidak tegur sapa atau berkonflik, yang malah anaknya sudah gandengan, udah main, orang tuanya masih berkonflik gitu ya. Nah apa yang seharusnya dilakukan ketika orang tua melihat anak datang dengan mimik muka sedih atau menangis, kemudian menceritakan dia mendapat bulian gitu dari rekan-rekannya, dari teman-temannya gitu ya. Pertama yang harus dilakukan adalah atur emosi, ekspresi harus flat. Ini memang nggak mudah ya Mbak Vio ya. Ya memang jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya. Ya betul. Jadi kalau bisa gini, minta izin dulu sama anak. Kalau memang kita adalah orang tua yang emosional, sangat emosional. Sebentar ya ke kamar dulu. Misalnya mau gemes dulu, mau nangis dulu boleh. Kemudian keluar ketemu anak, tampilkan muka yang no big deal dengan hal itu. Ya jadi nggak apa-apa gitu, itu tandanya mungkin temenmu kepingin menjadi sepertimu, ya tandanya dapat perhatian loh dari temennya daripada nggak direken sama temennya. Ya gitu. Bisa pakai cara itu. Jadi anak zaman sekarang itu harus dikasih alasan. Kalau misalnya nggak dikasih alasan, misalnya langsung udah kamu gitu aja kok, nggak peramat gitu. Misalnya orang tuanya seperti itu, udah kamu gitu aja kok, pakai nangis segala. Anak akan merasa kecewa.
karena perasaannya tidak dipahami. Iya, dia tidak merasa dilindungi oleh orang terdekatnya. Kok aku tidak dibela sih? Ya, padahal kan jiwa-jiwa mereka masih tergantung di rumah, suasana di rumah. Jadi ekspresikan bahwa kita tenang. Apalagi ibu ya, ibu tuh harus punya emosi yang flat dan tenang di depan anak ya. Ini saya garis bawahi, di depan anak. Kalau di belakang anak mau nangis boleh, karena kita manusia. Ya, kita mau ngadu ke suami misalnya, keresahan hati kita, kekesalan hati kita boleh, karena kita manusia. Tapi di depan anak kita mempersiapkan mental anak yang kuat, maka tampilkan diri kuat menghadapi itu semua, dan malah membuat anak memiliki alasan mengapa harus bahagia dan mengapa harus bangga gitu sama rambutnya, hidungnya, badannya. Bukan berarti kan yang badannya besar itu lebih tidak baik daripada yang badannya kurus, ya. Juga tidak ada tuh teorinya dan rumusnya yang rambutnya keriting lebih tidak pintar daripada yang rambutnya lurus. Itu dia ada rumusnya. Nah, itu bisa kalau anak zaman sekarang dikasih literasi seperti itu dari orang tua, membuat anak jadi memiliki alasan kenapa kok aku harus bisa menahan rintangan dan bullying di sekolah. Dan itu semua karena semua anak yang terlahir di dunia ini adalah spesial. Betul, sudah jadi orang-orang pilihan ya. Bu Mutia, kabarnya juga sekarang di PHC ada poli psikologi ya, Bu? Iya, betul. Jadi sudah lama sih sebenarnya ya. Ada poli psikologi gitu di PHC, di mana bisa untuk konseling, konsultasi ataupun apapun intervensi yang dibutuhkan oleh klien, pasien, dan masyarakat sebenarnya. Jadi kalau ada yang merasa kena korban bully, daripada menyendiri dan menutup diri di kamar, lebih baik datang aja ke poli psikologi PHC. Itu masuk satu dari tips kalau kita harus mencari teman ya, untuk menjadi pahlawan di situ. Betul. Dan apakah di poli psikologi ini juga akan ada banyak komunitas yang mungkin datang ke sana? Ya, kalau komunitas mungkin ada beberapa yang mungkin menjadikan saya narasumber gitu ya, seperti yang sekarang ini mungkin juga ya, atau sekarang ini variatif sudah yang datang ke poli PHC, ke poli psikologi PHC. Jadi mungkin pesan saya itu jangan takut untuk datang ke psikolog ya. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu rasanya kalau disuruh datang ke psikolog menganggap bahwa dirinya gila gitu ya, padahal enggak. Dan yang datang ke poli psikologi PHC itu macam-macam dan variatif. Ada yang mulai anaknya masih kecil untuk tes bakat minat, atau juga bisa ya? Bisa, betul. Jadi kemudian juga untuk tes kesiapan sekolah ya, karena mungkin dinilai guru-guru di sekolah masih terlalu muda, masih terlalu kecil. Nah, ketika tidak siap mentalnya kan bisa jadi korban bully dia. Betul. Gitu, sehingga dites dulu oleh saya ya, apakah memang secara mental itu sudah siap untuk sekolah. Kemudian juga ada yang depresi, macam-macam, variatif. Oh begitu. Dan itu untuk pelayanan sendiri 24 jam atau bagaimana? Enggak, kebetulan untuk saat ini poli psikologi masih di hari Kamis, tapi kalau urgent untuk di luar jam itu dan hari itu mungkin masih bisa. Ada syarat nggak untuk mungkin datang ke poli psikologi ini? Syaratnya hanya punya niat, kemudian datang saja. Udah, nggak ada syarat apa-apa, harus pakai baju apa, nggak ada sih. Begitu. Jadi bener-bener kayak feels like home ya, di situ dinyamankan. Bagaimana bisa ngobrol santai dengan Bu Mutia. Gitu. Ada beberapa tim di sana, Bu? Untuk psikolognya, psikolognya 2, kemudian ada suster yang akan setia untuk berinteraksi dengan para pasien, mau appointment dan lain sebagainya bisa. Jadi nggak usah khawatir, tempatnya juga private ya, tempatnya enak juga dibuat healing mungkin ya, nanti akan saya dengarkan musik-musik healing. Drill healing kalau ini Bu ya, biasanya healing itu di hotel. Tapi kalau ini benar-benar kita ditanamkan sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari maupun lingkungan kita juga, ngefek karena Bu ya. Betul. Ya, terima kasih banyak Ibu Mutia, ini sangat bermanfaat sekali di hari kemerdekaan 17 Agustus. Saya rasa ini adalah hal yang sangat-sangat penting kita tanamkan, bahwasanya bullying harus dihapuskan dari Indonesia. Karena generasi penerus bangsa penting sekali mendapatkan mental juara, mental merdeka, bebas dari bullying. Baik, saya Phil Anissa.
Dan saya Mutia Ananda. Ayo kita sama-sama wujudkan anak-anak Indonesia merdeka dari bullying. Merdeka!